Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami dalam 1 bulan ini. Pada hari ini, di penghujung hari di bulan Juli ini, kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa sampai di penghujung hari di bulan Juli ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Johannes Bidu Tolu ayat 7. Unang malongam roham, ala hudok tuho, ikut tubuh hamu sian gijang. Dalam bahasa Indonesia, Yohanes 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus. Nikodemus ini adalah tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin atau penguasa orang Yahudi. Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana melewati lahir kembali ini? Apa tandanya seseorang sudah mengalaminya? Kalau kita melihat ke seluruh Yohanes pasal yang ketiga ini, maka lahir kembali itu ditandai dengan beberapa hal. Pertama, jika tidak dilahirkan kembali, maka seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah, seperti pada ayat 3. Kemudian yang kedua, lahir kembali yang dimaksud Yesus di sini adalah dilahirkan dari air dan roh, ayat yang kelima. Yang ketiga, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu tercatat dalam ayat 6. Apakah sampai di sini kita sudah dapat memahami tentang apa itu lahir kembali? Sepertinya belum ya. Maka kita perlu membaca ayat yang lain di dalam Alkitab untuk menjelaskan hal tersebut. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dituliskan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dari ayat ini, lahir kembali itu bukanlah inisiasi atau perbuatan manusia, melainkan rahmat Allah. Lahir kembali yang dirahmatkan oleh Allah itu didapatkan melalui kebangkitan Yesus dari kematiannya. Lalu dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dituliskan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini berbicara tentang ciptaan baru, namun makna dan arahnya sama, bahwa lahir kembali atau ciptaan baru adalah suatu keadaan di dalam Kristus. Dengan demikian, keheranan Nikodemus terhadap ucapan Yesus tentang lahir kembali atau lahir baru bisa kita pahami, karena saat itu memang Yesus belum mati dan bangkit. Maka bagi kita, umat Kristen saat ini, tentulah dapat memahami bahwa lahir kembali atau lahir baru itu merupakan anugerah atau rahmat dari Tuhan. Dia ditandai dengan masuknya seseorang di dalam keberadaan Yesus. Maka sekarang tidak usah menilai orang lain apakah dia itu sudah lahir kembali atau belum. Kita lihat saja ke diri kita masing-masing, karena tandanya sudah cukup jelas sekarang bagi kita semua. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Melalui firman di hari ini kami percaya bahwa kami telah diselamatkan dan dilahirkan kembali melalui pengorbanan-Mu di kayu salib.
Kiranya mampukan kami ya Bapa untuk berperilaku segambar denganmu. Sebagai bukti kami adalah anak-anak Allah. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu, memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas, aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inana Babalu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Terkhusus juga di hari ini, kami membawa keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang urapi keluarga-keluarga ini agar mereka pun segera mendapatkan hadirnya keturunan di tengah keluarga mereka. Dengarlah ya Bapa doa dan permohonan kami ini, sehingga keluarga yang kami cintai ini pun dapat merasakan sukacita yang amat sangat, seperti yang sudah kami rasakan untuk keturunan di dalam keluarga. Juga untuk anak jemaat-Mu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya mendapatkan jodoh, kiranya Engkaulah yang Bapa memberikan mereka calon pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Demikian juga kami sebagai orang tua, kiranya berkatilah apa yang kami kerjakan agar dapat berbuah dengan baik, yang dapat memperbaiki, meningkatkan perekonomian keluarga kami, sehingga kami sebagai orang tua dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami, baik di dalam pendidikan mereka. Juga kiranya berilah kami hikmat dalam mendidik anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dan mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat HKBP Delta Mas yang berada di luar kota yang jauh dari orang tua mereka, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan bersama-sama mereka dalam pergaulan mereka beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kami tidak mengetahuinya. Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat yang baru. Dan juga yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka untuk dapat menyelesaikan setiap masalah dan persoalan mereka. Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu di keluarga Amang Omanurung Boru Panjaitan, Wik Delta Mas, di mana tepat pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Engkau telah tambahkan umur kepada Inang Mayasari Boru Panjaitan dalam keadaan sehat dan penuh sukacita bersama keluarga. Kiranya Engkaulah yang memberikan Inang ini untuk bisa menjadi istri yang dapat mensupport aktivitas dan pekerjaan suami, dan juga sebagai ibu dapat menjadi ibu yang dapat menjadi panutan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kita semuanya. Amin.